Tepat pada perayaan Idul Fitri di tahun 1830, terjadi peristiwa tipu daya yang dilakukan Belanda terhadap Raden Mas Antawirya di Magelang. Ini tentang kisah Pangeran Diponegoro yang melegenda. Sultan Abdul Hamid Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panatagama Khalifatul Rasulullah ing Tanah Jawa terlahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785. Pada usianya yang ke-20, beliau mendapatkan nama dewasanya yakni Raden Mas Antawirya, anak dari Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono III dari selirnya yang bernama Raden Ayu Mangkrawati, di mana ibunya adalah seorang anak Bupati Pacitan. Asal mula Perang Diponegoro sendiri diawali dari keputusan dan tindakan Belanda yang memasang patok-patok di atas tanah leluhur, campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan, tidak menghargai adat istiadat, dan pajak tinggi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, hingga akhirnya melahirkan perlawanan Diponegoro atau Perang Jawa. Dengan didukung rakyat, Pangeran Diponegoro menentang Belanda secara terbuka. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830 dengan taktik perang gerilya dan atrisi. Medan Perang Jawa mencakup Yogyakarta dan sekitarnya, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surakarta, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, hingga Surabaya. Tercatat dalam sejarah, Perang Diponegoro merupakan pertempuran terbesar yang pernah dialami Belanda selama pendudukannya di Indonesia, mengerahkan berbagai jenis pasukan dari infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung sengit. Perang Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Disebut ratusan ribu rakyat Jawa tewas dan puluhan ribu dari serdadu Belanda. Kerugian materi pemerintah Hindia Belanda pun tidak sedikit untuk membiayai perlawanan yang dilakukan Diponegoro selama beberapa tahun. Perlawanan Diponegoro pun pada akhirnya melemah. Para pendukungnya satu persatu tertangkap dan menyerahkan diri, seperti Kyai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo di tahun 1829. Dalam Babat Diponegoro pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro menyetujui untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Clearance, di tanggal 20 Februari bertemu, tapi tidak disepakati apapun. Namun Pangeran Diponegoro berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Jadwal pertemuan pun diatur usai bulan puasa, di mana bulan Ramadan tahun 1830 terjadi pada tanggal 25 Februari hingga 27 Maret. Pada tanggal 8 Maret 1830, Pangeran Diponegoro berangkat menuju Metesi di Magelang dengan berkuda dan diiringi pasukan kawal. Pangeran Diponegoro juga sempat singgah ke Menoreh sambil menunggu Jenderal de Kock yang saat itu masih di Batavia. Hingga tepat pada Lebaran di tahun 1830, Pangeran Diponegoro mendatangi rumah residen Kedu di Magelang untuk menemui Jenderal de Kock. Bukannya diadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah, justru terjadi penangkapan terhadap Pangeran Diponegoro. Peristiwa tersebut terjadi pada 28 Maret 1830. De Kock pernah berujar dalam sebuah laporan, Pangeran Diponegoro adalah seseorang yang memang benar-benar pemberani. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dilepaskan. Pangeran Diponegoro pun kemudian dibawa ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, dan pada 5 April 1830 dengan kapal Pollux, Pangeran dibawa ke Batavia. Setiba di Batavia pada tanggal 11 April 1830, Pangeran Diponegoro ditahan di Stadhes, dan pada tanggal 30 April 1830, Pangeran Diponegoro beserta istri dan beberapa pengikutnya dibawa ke Manado untuk diasingkan. Selama di Manado, Pangeran Diponegoro ditempatkan di benteng New Amsterdam. Hingga di tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar di sebuah benteng peninggalan kerajaan Gorontalo, Benteng Rotterdam. Di sanalah beliau tinggal hingga akhir hayat, tepatnya pada 8 Januari 1855 di pagi hari, pada usia yang ke-69 tahun, Pangeran Diponegoro wafat. Beliau dimakamkan di Kelurahan Melayu, Wajo, Makassar. Selama pengasingannya, Pangeran Diponegoro menyusun manuskrip tentang sejarah Jawa dan menulis autobiografinya, yakni Babat Diponegoro, di mana Babat Diponegoro merupakan biografi kesusahan
kesusastraan pertama yang ditulis pada tahun 1831 hingga tahun 1832 dan pada tahun 2013 ditetapkan sebagai warisan ingatan dunia UNESCO.